Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Video ini adalah video lanjutan untuk membahas UKK tahun 2025 di kompetensi keahlian layanan perbankan. Khususnya nanti saya akan membahas mengenai pengoperasian aplikasi program pengolah angka atau spreadsheet untuk paket 4, paket 1 dan paket ketiga ya, soalnya sama. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal praktik yang kedua. Kita masuk ke soal praktik yang kedua. Di sini ada tabel mengenai laporan pendaftaran siswa ya, laporan pendaftaran siswa di LPK, Lembaga Pendidikan Komputer Manyar Jaya. Dan nanti kita akan mengisi data yang berkaitan dengan pekerjaan, biaya diskon dan biaya bersih dengan menggunakan fungsi lookup ya, yaitu dengan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Dan di sini disebutkan dikerjakan di sheet 2, artinya di soal yang pertama sheet 1, soal yang kedua yang sekarang kita kerjakan di sheet 2. Kita lihat bentuk dari tabelnya, lalu kita cek bagaimana ketentuan soal dari pengerjaan soal praktik yang kedua ini. Di sini saya sudah buatkan bentuk mentahnya ya dari tabel yang ada di soal beserta dengan ketentuan soal yang nanti akan kita isi sesuai kolom-kolom ya yang ada, yang perlu kita isi sesuai dengan ketentuan soalnya. Kita mulai terlebih dahulu dengan merapikan tabel-tabel yang ada ya. Kita mulai dengan mengetengahkan ya, judulnya dengan pakai merge and center. Kemudian kita bisa boldkan ya untuk menandakan kalau ini kan adalah judul ya. Jadi kita boldkan, kita tonjolkan judulnya. Dan selanjutnya kita lihat ini judulnya mungkin kita bisa word textkan dengan menekan nomor 5 ya, biar supaya semuanya ini ya terblok gitu. Supaya kita mau sekaligus melakukan word textnya ya, word text. Oke, lalu bisa kita tengahkan ininya antara tulisannya biar supaya lebih rapi. Kemudian untuk nomor urut bisa kita kecilkan kolomnya. Oh, nggak cantik. Atau yang ini untuk angkanya bisa kita tengahkan, dan juga begitu dengan kode kelas juga kita bisa ketengahkan. Nama siswa oke, kode status kita tengahkan juga. Kemudian pekerjaan, biaya diskon ini bisa kita lebarkan kolomnya, lalu biaya bersih juga boleh kita lebarkan sedikit. Kemudian untuk total rata-rata maksimum minimum ini juga perlu kita merge and centerkan saja sampai ke kolom biaya ya. Oke, lalu terakhir bisa kita buatkan border atau baris yang dibutuhkan. Ini simple saja ya, keseluruhan dari all borders ya saya pilih ya. Dan ini untuk judul kolomnya mungkin bisa kita warnai biar lumayan rapi atau ya agak catching dikit lah ya, eye catching. Oke. Nah, coba kita cek dengan soalnya. Oke, sudah pas ya. Sudah pas sesuai dengan soal yang ada, sesuai yang kita butuhkan. Mungkin untuk tabel VLOOKUP dan HLOOKUP-nya juga bisa kita borderkan. Dan untuk biaya ini bisa kita kasih rupiahnya ya. Jadi kalau mau buat rupiahnya jangan manual ya, jangan langsung pakai rupiah gitu. Tapi kita bisa gunakan yang bagian sini general ini. Kita bisa pilih antara currency atau accounting. Ya, terserah sih. Nah, kita sudah dapatkan butuh pakai 0, 2, 0 di belakang desimal nggak butuh ya. Jadi kita bisa blok seluruhnya, kita bisa ambil bagian ini ya untuk menghilangkan ya, decrease desimal untuk menghilangkan
0 di belakang koma. Oke, kita klik 2 kali ya sehingga habis desimalnya, tidak ada 0 di belakang desimalnya. Kemudian kode kelas sepertinya sudah cukup pas ya. Perlu kita ketengahkan ini. Ini ngikutin apa yang ada di soal aja sih sebenarnya ya. Dan oke. Sudah selesai ya, sudah cukup lah ya, intinya sudah rapi. Selanjutnya kita bisa mengisi kolom yang dibutuhkan mulai dari kolom pekerjaan ya. Yang pertama kan sudah ya, catat data tersebut seperti pada tabel ya, tabel yang ada di soal. Oke, selesai nomor 1. Nomor 2, kolom pekerjaan diisi dengan fungsi if. Jika kode status A maka karyawan, jika kode status B maka mahasiswa, dan jika kode status C maka pelajar. Ya, kita akan menggunakan fungsi if untuk pekerjaan, untuk mengisi kolom pekerjaan. Karena ada 3 pilihan if gitu ya, ketiga pilihan, maka kita akan membutuhkan nantinya 2 kali if ya, atau kita menggunakan fungsi if berganda. Untuk melakukannya kita mulai dengan tanda sama dengan ya. Setiap saat kalau kita mau membuat rumus, pastikan ya dengan adanya dibuat tanda sama dengan. If kemudian buka kurung, yang pertama adalah logical test, itu adalah berkaitan dengan permintaannya adalah kode status. Jadi kita cek kode status, kita klik kode statusnya Rahmawati. Oke, dan disebutkan bahwasanya jika kode status ya ini atau D6 ini adalah A ya, sama dengan A. Jadi kita buatkan A dengan menggunakan tanda petik 2 diantaranya, karena kalau data teks atau teks ya itu harus pakai koma, kecuali kalau data numerik ya atau nomor tidak perlu pakai koma. Tapi kalau data teks ya itu wajib pakai koma ya kalau pakai teks. A itu pekerjaannya karyawan. Jadi kita buatkan jika kode statusnya di sini adalah A, maka kita akan pergi ke value if true dengan menekan terlebih dahulu tombol tanda pemisah. Tanda pemisah di tempat saya ini adalah titik koma ya. Maka saya bikin titik koma. Nah, di tempat kalian mungkin settingannya beda. Bisa jadi tanda pemisahnya itu bukan titik koma tetapi koma, maka kalian harus menggunakannya sesuai dengan settingan yang ada di laptop kalian ya. Jadi pakai koma kalau dia muncul dengan tanda koma di titik pemisah, tanda pemisahnya ini gitu. Oke. Sekarang yang dimintanya adalah value if true, yaitu pernyataan yang benarnya yang apa gitu. Nah, maka disebutkan tadi kalau A itu adalah karyawan, maka kita bikin tanda petik 2 lalu karyawan ya. Ditutup dengan tanda petik 2 lagi. Oke, nah pernyataan untuk A itu berarti karyawan sudah selesai, maka kita bikin lagi tanda pemisah yaitu tanda titik koma. Kita masuk ke if yang kedua. If yang kedua kita tulis, lalu kita buka kurung dan kita pilih lagi kode statusnya. Nah, kode statusnya yaitu sekarang kita mau membuat untuk pilihan yang kedua yaitu B. Maka pekerjaannya adalah mahasiswa. Jadi kita tulis D ya. Jika D6 sel D6 ini sama dengan tanda petik 2 B. Oke. Nah, sudah selesai untuk logical testnya. Sel D6 ini adalah B. Jika dia adalah B, maka kita buat tanda pemisah. Maka pernyataannya adalah B itu adalah mahasiswa. Maka kita tuliskan mahasiswa di dibuat tanda petik ya gitu. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir. Nah, yang terakhir kita tidak perlu lagi menggunakan fungsi if ya, if yang terakhir ini karena sudah cukup hanya 2 ini saja, 2 kali pakai if. Terakhirnya itu adalah kita mengisi untuk yang value if false ini. Ya, berarti jika bukan A dan jika bukan B gitu. Jika bukan karyawan dan mahasiswa, maka tentu titik koma kita pilih ke terakhir ya, maka tentu dia adalah pelajar. Oke. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya, bentuk rumus yang digunakan jika menggunakan fungsi if.
Jadi kalau ada 3 pilihan, 3 jika gitu ya, maka kita butuh 2 kali if. Oke, sekarang kita tutup dengan tanda kurung 2 kali, karena tanda buka kurungnya 2 kali, maka kita tutup kurungkan juga 2 kali. Oke, dan selesai. Mari kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya pekerjaan untuk Rahmawati karena kode statusnya A adalah karyawan. Betul kan ya? A itu adalah karyawan. Benar ya? Oke, sekarang kita pindah ke biaya. Kita lihat ketentuan soalnya, disebutkan bahwasanya kolom biaya itu diisi dengan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan kode kelas sebagai kunci. Jadi kode kelasnya adalah kunci dan kita menggunakan tabel VLOOKUP yang ini. Jadi kode kelas ya, kode kelas yang 101 ini, 103 ini. Nah, sebelum kita membuat rumusnya, kita mau menamakan dulu ya, melabelkan dulu atau menamakan dulu tabel VLOOKUP ini nanti untuk bisa kita ambil di rumus. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita blok secara keseluruhan. Setelah itu kita pergi ke sini ya. Ini name box ya, keluar namanya name box. Kita mau ganti namanya mungkin dengan kita buatkan kode underscore biaya ya. Jadi kita mau buatkan nama untuk range yang ada di sini ya. Ini kan range kumpulan sel-sel. Jadi kita namakan, saya namakan di sini kode underscore biaya. Kalian kalau mau mengikuti juga boleh penamaannya seperti ini. Oke, enter. Dan kita sudah membuat kode biaya. Selanjutnya kita bisa memasukkan rumus yang dibutuhkan, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, gitu ya, dia sudah muncul. Buka kurung, yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini berarti kode kunci. Kode kunci atau kode kunci ya, yaitu kode kelasnya ini. Jadi kuncinya menggunakan kode kelas, maka kita gunakan kode kelas yang ada di sini. Kita klik kode kelasnya, oke. Setelah kita klik kode kelas untuk lookup value-nya, kita tekan tanda pemisah di sini. Tanda pemisah, ya. Tanda pemisah titik koma atau tempat kalian mungkin ada yang koma, bisa jadi gitu ya, tergantung dari settingan komputer atau laptopnya masing-masing. Dan dia pindah ke table array. Table array ini adalah nama dari tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu yang kode biaya. Maka kita bisa tulis kode biaya. Nah, dia sudah muncul. Kita klik saja. Ya, kita bisa double klik. Oke. Double klik. Sudah kita munculkan kode biayanya, table array-nya. Lalu kita mau pindah ke kolom index number ini ya. Kita buat, tekan dulu tanda pemisah biar supaya dia pindah ke kolom index number. Index number, jadi yang diminta itu adalah nomor keberapa yang mau kita munculkan. Karena kita mau memunculkan biaya ya, dan biaya ini ada di kolom nomor 2 ya. Ini kolom nomor 1, ini kolom nomor 2. Maka kita tulis nomor 2. Ya, kita tulis 2, angka 2. Dan range lookup ini tidak perlu lagi ya, kita tinggal langsung tutup kurung saja. Ya, kita hanya membutuhkan lookup value, yaitu kode kelas kunci. Kemudian table array, yaitu ini ya, tabel VLOOKUP-nya, dan dia di kolom nomor 2. Setelah itu kita enter. Nah, dan kita dapatkan untuk biaya kode kelas ya, dengan kode kelasnya 11 adalah 500.000. Benar? Ya, benar ya. Jadi 500.000 rupiah. Selanjutnya ke kolom diskon. Kita lihat kolom diskon dari ketentuan soalnya itu diisi dengan menggunakan tabel HLOOKUP dan fungsi label dengan kode kelasnya sebagai kunci. Jadi kode kelas tetap sebagai kunci. Dan kemudian disebutkan di sini lagi kalikan. Kemudian kalikan dengan biaya. Maka kita buatkan terlebih dahulu tabelnya ya. Kita namakan dulu tabelnya. Bisa kita buatkan di sini mungkin kode diskon. Kode underscore ya, diskon. Ya, kita sudah selesai membuat penamaan dari tabel ini. Ya, pelabelannya. Dan kita bisa langsung membuat rumusnya dengan
fungsi HLOOKUP ya, horizontal lookup. Sama dengan HLOOKUP atau HLOOKUP ya. Oke. Buka kurung. Yang pertama adalah kunci lookup value, yaitu kuncinya adalah kode kelas. Setelah itu titik koma sebagai tanda pemisah. Table array tadi kita bikinkan adalah kode diskon ya. Kita double klik kode diskon dan setelah itu kita pindah ya, bikin tanda pemisah, pindah ke row index number. Row index number itu berarti baris keberapa yang kita inginkan, yaitu baris kedua. Ya, kode kelas yang pertama, baris diskon yang kedua. Jadi kita butuhkan baris yang kedua. Tentu kita tulis nomor 2. Oke, setelah itu tutup kurung dan sebelumnya ya ketentuan soalnya dikatakan ya kalikan dengan biaya. Jadi kita kalikan dengan biaya. Kita kalikan ya, kali tanda bintang ya di spreadsheet dan kemudian kita klik biaya yang ada di sini. Klik biaya. Dan setelah itu enter. Nah, kita dapatkan hasil diskonnya adalah 25.000. Dengan 101 itu diskonnya adalah kalau kita cek 5%. Coba kita cek dulu ya, bener nggak sih 500.000 itu oke, ini 500.000 dikalikan dengan berapa persen tadi diskonnya? 5%. Coba kita kalikan dengan 5%. Bener nggak ya diskonnya 25.000? Nah bener, diskonnya 25.000. Jadi sudah pas ini kita rumusnya gitu ya. Dan biaya bersih, sekarang kita pindah ke biaya bersih dengan ketentuan soalnya itu adalah biaya dikurangi dengan diskon. Kita bikin sama dengan biaya ya, kita klik biaya dikurang dengan diskon. Kita klik diskon dan kita dapatkan hasilnya. Biaya bersihnya adalah 500 dikurang 25.000, hasilnya adalah 475.000 ya. Ini mungkin bisa kita buatkan rupiahnya ya. Jadi kita blokkan semuanya di mana yang kita butuhkan rupiahnya. Oke, sampai sini. Ya. Oke, kita kasih rupiah. Mau pakai yang ini atau mau pakai buka yang di sini juga sama aja ya. Ya, saya pakai yang ini. Oke, sehingga dia muncul rupiahnya. Dan saya nggak mau nih ada pakai 00-nya. Jadi kita bisa decrease decimal ya. Kita pilih yang ini, decrease decimal ini, kita klik 2 kali sehingga hilanglah nolnya, 2 nol di belakang desimalnya. Dan kita tinggal mengcopy ya, mengcopy ke bawah, bener kan? Mengcopy ke bawah atau double klik boleh nggak ya? Coba saya double klik. Nggak bisa karena ada di bawah sini ya. Ya berarti tinggal diblokkan dan jadikan dia kursornya hitam dan kita seret saja ke bawah untuk dikopikan rumusnya ke bawah dan kita dapatkan. Nah kalau ada tanda seperti ini tahu kan ya, ini masalah karena kolomnya kurang lebar. Nah kita lebarkan, dapatlah dia. Oke, coba kita cek dulu. Untuk B biayanya 750.000. Oh enggak, D pekerjaan. Coba kita cek dulu pekerjaan. B mahasiswa, bener kan? C pelajar ya, sudah bener. Kemudian untuk biaya yang 103.750, benerkah? Untuk B, untuk 103.750 bener. Yang 102, 450 biayanya bener. Kalau yang 104, 1 juta, ya bener 1 juta ya. Lalu untuk diskon, coba kita cek yang diskon 1 juta dengan 104 ini 12%. Coba kita cek, bener sih, ya pas ya 120 memang kan untuk 12% dari 1 juta. Dan sudah kita dapatkan hasilnya dan kita tinggal buatkan untuk total ini, berarti kan sum ya. Sum itu shortcutnya itu adalah tekan tombol auto dan sama dengan, sehingga dia langsung memblokkan nih yang mau kita jumlahkan. Oke. Lalu untuk rata-rata saya belum tahu apakah ada shortcutnya. Kalau kalian tahu bolehlah kalian spill dikit dong rumus shortcutnya seperti apa. Kemudian di blok secara keseluruhan sampai ke nomor 10 ya, sampai miliknya Martin. Kita tutup ya, rumusnya seperti ini, enter. Lalu untuk maksimum berarti max. Oke, di
di blok dari atas sampai bawah, kita dapatkan rumusnya, enter, dan terakhir minimum. Kita blokkan lagi dari atas sampai bawah, tutup kurung, dan enter. Oke, kita dapatkan hasilnya. Tinggal kita blok dan kita seret ke sebelah kanan. Dan ini kita bisa besarkan. Ya, inilah hasil yang bisa kita lihat ya. Yang kita dapatkan, dan total rata-rata maksimum minimum ini bisa kalian rapikan dengan merge and centerkan dia ya. Cukup ya. Kalau untuk pembuatan rumusnya, pembahasan rumusnya sudah pas. Dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan mudah dan tidak menemui kesulitan apapun. Saya cukupkan sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menyimak dan bye-bye.